Untuk video kali ini kita akan bahas ya beberapa saham pilihan untuk besok Senin tanggal 25 Agustus 2025. Tapi sebelum masuk ke materinya, disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Yang pertama, seperti biasa kita akan coba lihat dulu untuk kondisi indeks IHSG-nya gimana ya. Di hari Jumat kemarin kayaknya nggak terlalu ramai ya untuk indeks IHSG dan harga saham indeksnya itu merah 0,40% ke level 7858. Jadi secara teknikalnya masih sideways di area-area resist ini ya. Beberapa kali itu mencoba buat break di atas 7920 tapi gagal bertahan untuk minggu ini di atas 7920. Kalau kita lihat untuk transaksinya di hari Jumat kemarin, Jumat itu tanggal 22 Agustus, secara keseluruhannya, ya ini kita bisa lihat bareng-bareng nggak terlalu rame, sepi. Ya, jadi di hari Jumat itu sepi. Tapi ya SG-nya merah, walaupun asing masih net buy ya, dan yang paling banyak dibeli oleh asing itu AMMN, net buy sebanyak 228,9 M. Kemudian Bank Mandiri, walaupun nggak terlalu rame, itu asingnya net buy 89 M. Koin EMTK juga net buy. Kemudian yang keluar BBCA ya, hari Jumat kemarin turun BBCA. Kemudian KLBF, SMIL, WNTR, net sell. Tapi walaupun di hari Jumat itu sepi, tapi hitungannya ini untuk ya, asingnya cenderung masuk ya di ESG, khususnya dalam 2 minggu terakhir ini. Ya semoga aja minggu besok hari Senin itu masih masuk untuk asingnya ya. Mungkin karena kemarin itu hari Jumat aja, jadi biasa kalau marketnya sepi itu nggak heran ya. Itu untuk kondisi indeks IHSG-nya di hari Jumat cenderung sepi. Tapi untuk 1 mingguan terakhir ini masih masuk ya untuk asing di IHSG, khususnya di ASII. Dan udah naik cukup tinggi juga ya ASII. Oke, itu untuk kondisi indeks IHSG. Coba kita lihat untuk market ya secara globalnya. Pertama, kita akan coba lihat dulu untuk Bitcoin yang masih running trade, Pak. Sampai video ini kita buat ada di level 114 ribuan ya. Kemarin sempat mantul di area supportnya 112. 112.500-an ya kemarin mantul ya, ini hitungannya area support. Jadi untuk Bitcoin masih bertahan di level atasnya ya. Walaupun ya untuk hari ini hari Minggu koreksi lagi nih 0,68% ya, cuman masih running terus. Itu untuk Bitcoin. Selanjutnya kita cek untuk harga emas naik cukup tinggi di hari Jumat. Pas video ini kita buat hari Minggu tapi ya. Sampai kemarin pasar Amerika tutup untuk gold ya. Untuk harga emas itu naik ke 3.400 US dollaran per troy ounce ya. Dan kalau nggak salah minggu lalu ada FOMC sama pidatonya itu ya Pak Powell. Jadi mungkin hasil FOMC sama gubernur The Fed, gubernur atau presiden The Fed ya. Gubernur The Fed itu lebih condong ke penurunan suku bunga, jadi itu yang bikin harga emas naik untuk jangka waktu pendek ya. Cuman kedepannya kalau misal The Fed beneran nurunin suku bunga ya bagus itu sebenarnya untuk indeks global ya. Untuk indeks global, untuk pasar saham bagus. Jadi ya kita pantau untuk besok gimana ya. Di hari Senin untuk khususnya untuk emas ini bisa dipantau. Soalnya naik lumayan tinggi sih kemarin Jumat. Itu untuk emas. Coba kita lihat untuk crude oil WTI Brent di 6367 masih di level ini aja. Kita coba cek untuk nilai tukar rupiah melemah ya, walaupun kemarin
sempat mendekati 16.000, ternyata ini melemah lagi ke 16.300. Kenapa ini? Padahal asing masuk ini di bursa kita ya. Karena efek penurunan suku bunga yang kemarin baru juga diturunin lagi, ya bisa jadi ya, karena penurunan suku bunga itu bikin lembar rupiah atau jumlah uang rupiah yang beredar ya, penurunan suku bunga BI itu bikin uang rupiah yang beredar makin banyak ya. Jadi kalau uangnya makin banyak ya tukar rupiahnya agak bisa melemah sih karena inflasi naik. Ya inflasi naik, sebenarnya kalau naiknya sehat nggak masalah, itu bagus ya, apalagi perekonomian kita juga kemarin naik 5% atau 6% itu ya. Coba kita lihat untuk kondisi atau beritanya sejauh ini ada sentimen apa. Hari ini hari Minggu kita coba cek ya, IHSG sepekan terkoreksi 0,50%. Kredit Bank Himbara. Ayora terbitkan aplikasi 1 triliun. Utang luar negeri Indonesia di kuartal 2 ini terkendali. Ya, bagus lah ya. Soalnya udah banyak soalnya ya utang kita, masa dinaikin lagi itu. Ekonomi tumbuh 6,1% per tahun secara tahunan ya. Jadi ini sentimennya cukup bagus untuk IHSG sih. Kita lihat lagi ke bawah, uang beredar capai 9.569,7 triliun, terhitung meningkat 6,5%. Ya ini juga wajar ya. Efek dari penurunan suku bunga, jadi banyak deposan, orang yang punya deposito itu menarik uangnya, karena otomatis kalau suku bunga turun ya, bunga deposito juga mungkin turun ya. Kemungkinan turun, jadi banyak yang menarik uangnya dari perbankan, jadi uang yang beredar makin banyak ya, ini wajar ya karena penurunan suku bunganya. Oke, kita lihat lagi ke bawah ya, ini juga yang mungkin bikin nilai tukar rupiah agak melemah ya, cuman hitungannya cukup bagus, bisa bahkan kemarin mendekati level 16.000 ya, cukup bagus. Oke, itu untuk kondisi global sama IHSG. Semoga aja di hari Senin masih masih bisa bertahan di area resi, semoga ya. Kalau bisa break ya bagus. Cuman kalau misal merah ya hati-hati, soalnya di sini ada gap up. Jadi kalau merah ada potensi nutup gap. Kemudian habis itu ya tergantung nanti buyer sellernya gimana. Oke, itu untuk indeks IHSG ya. Di awal market mungkin gini aja ya, karena merah dan lihat harga emasnya naik tinggi, kemudian nilai tukar rupiahnya melemah di hari Jumat, ya jangan, bisa dipantau dulu di awal market gimana responnya. Oke, itu untuk indeks IHSG ya. Langsung aja ke saham. Yang pertama kita akan coba cek dulu seperti biasa BBCA yang kemarin turun lumayan dalam 1,17% ke 8450 ya, walaupun di awal market itu hijau dulu untuk BBCA tapi gagal bertahan di atas 8550 dan close di 8450. Untuk Bank BCA ya sebenarnya sih kalau untuk sekarang ya, saat ini ketika IHSG buat rekor baru dan naik di harga atas tapi saham utamanya masih di bawah, ini kalau turun sih sebenarnya malah kesempatan yang bagus buat yang belum punya posisi ya, jadi kita dapat harga yang lebih rendah. Kalau kita lihat asing tadi keluar ya di hari Jumat di BBCA, cuma dalam 2 minggu terakhir ini masih masuk. Jadi mungkin untuk besok Seninnya, minggu ini keluar net sell 220 M ya. Tapi 2 minggu ini kayaknya minggu yang lalu itu masuk banyak. Tapi hari ini keluar, di hari Jumat keluar juga 86 M. Kalau kita lihat lebih detail, BBCA ya. Ya valuasinya sih nggak murah untuk BBCA ini. Cuman ya sebanding dengan performanya yang terus naik ya dari segi pendapatannya.
Ini yang masuk AKBK, lokalnya masuk retailnya soalnya YB, XL, SQ, jadi wajar kalau turun ya. Mungkin teman-teman yang masuk tujuannya untuk jangka panjang, jadi harap bersabar kalau misal besok masih turun. Supportnya di sini sih kalau secara Fibonacci 8250. Jadi kalau merah jangan buru-buru buat average down aja. Oke, itu untuk saham Bank BCA ya. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI. Turun Bank BRI ya, agak nanggung ini soalnya nggak minggu ini nggak sempat nyentuh resist di 4190, jadi malah turun 1,2% ke 4100. Ini posisinya di tengah-tengah antara support sama resist. Ya kalau mau entry sebenarnya nanggung ya. Cuman mungkin buat teman-teman yang kemarin naik kemudian udah taking profit ya, kalau mau nyicil lagi juga nggak masalah sih ya. Kita lihat IHSG-nya dulu di awal market besok Senin gimana. Kalau merah ya berarti tunggu Bank BRI di level 4040 lagi. Kalau kita coba lihat untuk transaksinya di hari Jumat kemarin aslinya sih masuk tapi cuma 11 M aja, dan kalau kita lihat sepi ya. Nilai transaksinya di bawah 300-an M, tapi dalam 2 minggu terakhir ini masih net buy cukup banyak loh untuk asing di Bank BRI, hampir 3 triliun ya. Jadi selama nggak distribusi aja, mudah-mudahan turunnya ini koreksi wajar untuk saham Bank BRI. Malah kalau turun cuman nggak disertai distribusi, ya itu malah kesempatan yang bagus buat nambah posisi. Kalau kita lihat di sini di hari Jumat kemarin emang sepi, tapi kalau kita lihat dalam 1 minggu terakhir asingnya masih cenderung masuk ya. Ini net buy BK 380M, ZP net buy 340-an M, AK net buy 119M. Jadi aslinya masih masuk untuk minggu ini. Besok Senin ya, kalau merah pantau 4040 mungkin kalau mau entry atau nambah muatan ya di saham Bank BRI. Tapi kalau hijau resistnya itu masih di 4200 level-level itu. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri yang kemarin itu koreksi merah-merah ya. Di awal market hijau, cuman habis itu turun. Penurunannya sih nggak terlalu dalam ya. Kalau kita bandingkan tadi teman-temannya BCA sama Bank BRI, hitungannya Bank Mandiri turunnya belum dalam. Ya semoga aja enggak ya. Turun minus 0,20% ke 4890. Untuk resistnya masih di 4970 ya. Semoga aja besok Senin bisa break di atas itu. Kalau kita lihat transaksi asing sih oh ya, coba kita lihat ya Bank BRI. Bank Mandiri, BMRI belum diupdate untuk pendapatannya di kuartal 2. Kita tunggu aja, semoga aja positif ya. Walaupun kalau negatif pun juga belum tentu turun, karena Bank BNI, Bank BRI juga ketika laporan kuartal 2-nya update menurun pun harga sahamnya naik. Lihat valuasinya masih lumayan menarik ya, murah. PER-nya saya cuma 8 kali untuk saham sebesar Bank Mandiri. Kemudian PBV-nya di bawah 2 kali dengan dividen yield yang lumayan tinggi, yield ya. Di harga sekarang 9,5. Jadi makin turun itu makin bagus buat value investing. Itu untuk saham Bank Mandiri. Oh ya, belum kita cek untuk transaksinya ya. Di hari Jumat kemarin juga asingnya sih masuk walaupun nggak terlalu rame, net buy 89M. Kalau kita lihat lebih detail Bank Mandiri hari Jumat kemarin tanggal 22 Agustus ya, masih ada yang akumulasi ZP, DX, AK. ZP-nya versi asing. Oh sorry, DX ZWHS sih, ZP sama DX versi asing. Dan untuk lokalnya net sell. Oke, saham Bank Mandiri coba kita cari supportnya ada di level berapa. Oh di sini ya, jauh banget 4280.
Support terdekat itu berarti di mana? Di sini support terdekatnya di 4760. Itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BNI. Harga sahamnya turun dalam 2,23% ya. Ini cukup dalam. Untuk supportnya besok Senin pantau 4360 aja. Semoga nggak jebol ya. Kalau turun malah ada yang jaga harga, itu kesempatan mungkin buat yang mau entry. Semoga aja bisa mantul naik. Kalau kita lihat untuk transaksinya Bank BNI hari Jumat kemarin hitungannya sih yang masuk asing, yang keluar juga asing ya. Jadi transaksinya didominasi asing. Lokalnya nggak terlalu mendominasi sih. Turun tapi ya. Mungkin buat patokan supportnya aja ini ya. Kalau udah taking profit di area-area sini dan mau nyicil-nyicil lagi sih disclaimer. Buat patokan 4360 jebol di bawah itu wait and see ya, yang udah kadung entry kalau nggak mau cut loss juga jangan buru-buru buat average down kalau misal Bank BNI ini jebol di bawah 4350. Ya kita lihat IHSG-nya dulu gimana. Resistnya masih di 4590, masih di level itu. Itu untuk saham Bank BNI. Selanjutnya kita akan coba cek saham koin. Udah lama nggak kita bahas ya. Harganya ngegas soalnya kemarin Jumat itu ngegas 24% arah ya. Kecil nggak terlalu volatile, sepi-sepi langsung terbang gitu aja ya. Ginilah ya saham-saham yang apa ya? Yang volatilitasnya tinggi. Tapi kadang juga sepi seperti ini ya. Kalau sepi seperti ini bikin bosan, cuman kalau pas rame itu bikin pengen scalpingan ya. Coba kita lihat masih ada potensi buat naik lagi nggak di hari Senin besok. Kita lihat transaksinya dulu untuk koin. Koin kemarin tanggal 22 ya, di hari Jumat itu banyak retail yang keluar XL, XC, PD, pantas naik ya. Dan asingnya NetB ya, diakumulasi asing, AK, CCBK, lokalnya net sell, retail-retail pada keluar, walaupun XL, X ini keluar cukup banyak. Nggak tahu sih ini retail atau enggak ya, cuman kalau melihat harga sahamnya naik tinggi seperti Jumat kemarin ya biasanya retailnya keluar. Kayaknya masih ada potensi naik ya di awal market, mudah-mudahan masih bisa hijau. Untuk target price harga tertingginya ada di 2280, sebenarnya nggak menutup kemungkinan ngejar level ini ya kalau lihat volatilitasnya yang cukup tinggi. Tapi ya hati-hati buat scalping aja. Oke, itu untuk saham koin ya. Selanjutnya kita akan cek saham AMMN. Ini yang paling banyak dibeli asing di hari Jumat kemarin, tapi harga sahamnya malah koreksi. 1,43% ke level 8.600 untuk saham AMMN. Ini eh coba kita lihat untuk valuasinya ya. Kayaknya sih nggak murah. Tapi wajar nggak ya? 7 kali untuk PBV 7 kali dengan ROE 0,26% ya nggak wajar. Ya maksudnya mahal lah ya. Padahal masih rugi, ini perusahaannya rugi. Rugi 164 M untuk kuartal 2 ini. Padahal di tahun 2024 kemarin profitnya gede ya, 10 triliun. Tapi dalam
kuartal 1, kuartal 2 ini minus untuk pendapatan AMMN. Kita lihat untuk kepemilikan sahamnya di sini. Dominasi lokal kurang ini ya untuk kepemilikan sahamnya sebenarnya sih kalau AMMN ini nggak terlalu liquid ya, sebenarnya liquid cuman banyak yang lebih liquid ya. Kita lihat di sini untuk kepemilikan sahamnya bertambah 600-an aja, 2000-an, jadi kecil ya untuk nilainya. Jumlahnya bukan nilainya, jumlahnya kecil. Masyarakatnya berapa persen sih? Cuman 17%-an aja ya, nggak banyak hitungannya. Cenderung normal sih. Harga sekarang gimana ya? Ya mungkin kalau untuk invest kurang direkomendasikan ya. Tapi disclaimer, atau buat teman-teman yang masuk di sini untuk investasi bisa tulis di kolom komentar tujuan pertimbangannya apa. Untuk harga sekarang sebenarnya harga sekarang ini turun ya, dan turun disertai asing masuk. Secara teknikalnya dijaga ini nggak jebol di bawah 8550 untuk Jumat kemarin, jadi semoga aja bisa langsung hijau untuk AMMN besok Senin ya. Besok Senin pantau aja di awal market, semoga aja bisa langsung hijau. Cuman kalau merah ya ini antisipasinya jebol di bawah 8550. Asingnya masuk berapa di AMMN kalau kita cek di sini. Jumat lalu ada akah akumulasi 221M, kemudian YU ini versi asing juga masuk 25M, ZPBK juga masuk. Di hari Jumat diakumulasi oleh asing, lokalnya net sell. Oh, SQ jualan 200M ya, jadi SQ keluar dibeli akah. Itu untuk AMMN pantau 8550 aja untuk besok Senin. Selanjutnya kita akan coba cek saham BRMS. Harga sahamnya minggu ini belum bisa nyentuh resistennya lagi yang di 505 ya, malahan turun ini dari Jumat kemarin 0,83% ke level 478. Kita lihat untuk transaksinya di hari Jumat kemarin sih hitungannya masih yang keluar sama yang masuk sama-sama asing nih ya. Yang masuk ZP versi asing, yang distribusi RX versi asing. Untuk lokalnya sendiri net sell sih, ini net sell atau net buy ya, kita coba cek. Di BRMS asingnya net sell, lokalnya net sell karena asingnya tadi net buy 3M-an. Oke, kalau kita lihat coba untuk minggu ini dari tanggal 18 hitungannya asing masuk sih, kelompok asingnya masuk AK, BK, ZB di hari 2 hari ini koreksi ya. Agak nanggung sebenarnya di tengah-tengah antara support sama resist 478 itu. Tapi disclaimer ya, kalau hijau target price-nya masih di 505. Tapi kalau merah ya mending tunggu di supportnya lagi aja di 456. Itu untuk saham BRMS. Selanjutnya kita cek saham WIRG di hari apa kemarin itu, hari Jumat ya, itu WIRG nyentuh target price-nya dan sebenarnya cukup bagus ya. Walaupun turun dari harga tertingginya 242 di hari Jumat kemarin, cuman turunnya pun masih bisa bertahan di atas 220. Jadi besok hari Senin itu pantau aja 220. Semoga masih bisa bertahan di atas itu. Kalau jebol mending wait and see aja ya, atau diantisipasi diamankan yang udah floating profit. Oke, takutnya kesini lagi 160-an. Kita lihat untuk
eh WIRG ya. WIRG untuk Jumat kemarin tanggal 22 Agustus hitungannya ya diakumulasi sih oleh asingnya Netbuy, AK Netbuy 31M, CC, BK juga masuk. Untuk lokalnya ya Netcell yang jualan YP masih diakumulasi asing ya. WIRG kita lihat coba untuk valuasinya. WIRG ini saham seperti apa? Kita lihat pendapatan kuartal 2-nya naik secara tahunan 25M. Market cap-nya cuma 200-an triliun. Kok 200-an triliun? 2,6 triliun ya. Berarti market cap-nya nggak terlalu gede sebenarnya ini saham. Jadi hati-hati buat teman-teman yang masuk ya, perhatikan juga untuk nominalnya ya. Apalagi kalau kita lihat di sini masyarakatnya itu 73% di sebagian besar sahamnya ya ini lokal ya. Harganya udah di atas. Siapa ini yang naikin sampai setinggi ini? Mungkin buat teman-teman yang tahu bisa dites di kolom komentar ya. Nah, kalau lihat valuasinya sih ya nggak murah juga. Mahal tapi masih wajar ya, PBV 3,3, PER-nya 26-23. Dapatannya naik, untuk hutangnya kita lihat hampir nggak punya hutang ya kalau di sini di strip ini kalau di data ini ya. Punya cash 94M. Revenue-nya segini. Teknologi ya. Pemilikan lokalnya nambah cukup banyak sih ini. Ya hati-hati aja mungkin yang udah punya posisi kalau floating profit jangan ketinggalan pasang antisipasi atau trailing stop ya. Itu untuk sampai IRG, selanjutnya kita coba cek cuan. Cuan gimana? Kemarin Jumat masih di sini-sini aja ternyata ya. Minus 0,60% ke level 1635. Supportnya masih di sini 1550 ya, pantau level itu. Kalau kita coba cek untuk saham cuan. Cuan kemarin tanggal 22 Desember Agustus. Yang masuk yang keluar didominasi asing ya, AK, YU versi asing masih akumulasi, tapi yang keluar juga ZB, RE, KI versi asing. Untuk lokalnya Netcell ini lokalnya. Ya Netcell untuk lokalnya, asingnya Netband 16M. Untuk besok ya ya kalau mau masuk momennya bagusnya di 1550 60-an ini. Ya kalau udah di atas 1600 sih disclaimer sih kalau mau entry. Tapi agak nanggung ya. Itu untuk saham cuan. Selanjutnya kita cek CDIA ya, ini yang masih menarik karena mantul naik ya. Walaupun nggak terlalu tinggi sih hitungannya untuk saham seperti CDIA 2%-an aja itu belum tinggi. Turun mendekati support mantul ya. Jadi yang udah ambil posisi support ini ya lumayan floating profit beberapa persen. Resistnya masih di 1660, kalau tiba-tiba besok terbang naik ya siapa tahu. Di sini target price-nya di 1660, cuman kalau merah antisipasinya kalau jebol di bawah 1400. Itu CDA secara teknikal. Kalau kita lihat untuk transaksinya di hari Jumat kemarin, CDIA hari Jumat kemarin tanggal 22 ada yang akumulasi ternyata AZ XA ya, tapi sebagian retail masuk. Aslinya Netbuy walaupun nilainya nggak banyak. Untuk transaksinya didominasi lokal. Ya ini aja sih
Yang ya kalau baru mau entry nge-HK di awal market besok mungkin ini ya lihat sahamnya Pak PP yang lain. Tapi buat patokan ini aja supaya di 1400 semoga nggak jebol. Soalnya kalau jebol di bawah itu ya ke 1175. Oke, itu untuk saham CDA dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.